Ketupat yang hidup, pelajaran dari Sangihe. Selamat datang di channel Living Hope with Guspri. Bersama tim Professors Go to Frontiers PGTF UGM, saya pernah berdiri di sebuah pasar di Kepulauan Sangihe tahun 2024. Pertama-tama, sekilas bukan pasar yang besar, tidak ramai seperti di kota-kota besar. Namun, ada sesuatu yang membuat saya berhenti sejenak dan diam lebih lama dari biasanya. Ketupat. Ya, di situ ada ketupat. Digantung, dijual, dibawa orang-orang pulang. Tetapi bukan dalam suasana lebaran seperti di Pulau Jawa. Bukan juga hari raya tertentu. Di sana ketupat hidup dalam hari biasa. Selanjutnya bagian 2. Orang berkumpul makan bersama dengan suasana sederhana. Di banyak tempat, terutama di Pulau Jawa, khususnya di mana saya tinggal di Salatiga, Yogyakarta, yang saya tempati, ketupat merupakan simbol momen tertentu. Ia muncul saat Idul Fitri. Ia berbicara tentang maaf, tentang ngaku lepat, tentang rekonsiliasi. Namun di Sangihe, ketupat tidak menunggu hari raya. Ia hadir di rumah-rumah kecil, dalam pertemuan sederhana, dalam doa bersama, dalam syukuran yang tidak pernah megah. Bagian 3, ibu-ibu menyiapkan makanan, anak-anak bermain. Suasana tampak komunal. Ketupat di Sangihe bukan sekedar makanan. Ia merupakan undangan tanpa kata. Datanglah, duduklah, mari kita makan bersama. Begitulah kata-kata yang keluar dari seseorang di rumahnya. Ketupat dibawa ke persekutuan kecil, di arisan, di pertemuan komunitas atau kelompok atau lingkungan dari gereja. Ya, bahkan di tengah masyarakat yang penganutnya kebanyakan Kristiani. Ketupat tetap hadir tanpa sekat. Dan yang lebih penting lagi, tanpa label kepercayaan atau agama tertentu. Bagian 4, laut, perahu, dan nelayan. Mereka hidup di wilayah maritim, di mana laut mengajarkan satu hal: tidak ada yang benar-benar bisa hidup sendiri. Di Kepulauan Sangihe,
Berbagi bukan pilihan, tetapi cara bertahan hidup. Ketupat menjadi alatnya. Mudah dibuat, bisa untuk banyak orang, bisa dibagi tanpa kerumitan. Bagian 5, ketupat dibelah sederhana tanpa kemewahan. Di Jawa, ketupat berbicara tentang pengampunan atas kesalahan atau kelalaian di masa Lebaran. Namun di Sangihe, ketupat berbicara tentang sesuatu yang lain, khususnya berkaitan dengan kebersamaan, tentang kesediaan memberi, tentang hidup yang cukup, dan hati yang terbuka. Bagian 6. Orang-orang makan bersama, tertawa sederhana. Saya tersadar kadang kita menunggu momen-momen besar untuk berbagi. Ada yang menunggu hari raya tertentu untuk berbagi atau peduli, atau menunggu alasan yang lain untuk duduk bersama. Di Sangihe, orang tidak menunggu. Mereka menciptakan kebersamaan itu dalam hal-hal kecil. Penutup. Senja di laut, suasana tenang. Ketupat itu sederhana, tetapi di tangan yang tepat, ia menjadi bahasa kasih. Bukan tentang apa yang dimakan, tetapi tentang siapa yang duduk bersama. Yang kita butuhkan bukan lebih banyak makanan, tetapi lebih banyak meja yang terbuka. Pesan penutup. Pada akhirnya, harapan itu hidup ketika kita memilih untuk berbagi. Terima kasih.